Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reza Miftah selaku Chef Eksekutif Indonesia Culinary Culture atau sering disingkat ICC. Pada kesempatan kali ini, saya dan kolega saya akan menjelaskan apa itu ICC dan bagaimana model bisnisnya. Untuk mempermudah penjelasan materi, kami sudah menyiapkan beberapa termin yang dibagi ke beberapa semoga teman-teman di sini bisa paham dengan materinya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada termin 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya, untuk yang pertama pasti banyak pertanyaan, apa sih Indonesia Culinary Culture dan kapan tanggal berdirinya. Tanggal berdirinya itu 20 Februari 2020 yang digagas oleh 4 orang dengan rekan-rekan saya. Ya, jadi latar belakangnya itu ada 4 faktor ya. Jadi yang pertama, bisnis ICC itu memproduksi kopi gayo. Kopi gayo ini merupakan varietas kopi terbaik di Indonesia. Lalu yang kedua adalah kopi ini berasal dari Aceh yang memang memiliki rasa yang berbeda dari kopi yang lainnya. Dan yang ketiga adalah dari segi ekonomi, kopi ini memiliki harga yang termahal di dunia. Sehingga pada faktor yang keempat, kopi ini dinobatkan sebagai kopi ternikmat dan termahal. Nah, dari keempat faktor ini yang menjadikan landasan bagaimana ICC membuat kopi gayo, karena pangsa pasarnya ini sangat menjanjikan. Selanjutnya, tujuan perusahaannya tuh apa sih gitu? Dari visi kita, pada intinya kita ingin menyebarluaskan produk kopi gayo untuk semakin go internasional gitu. Apalagi di wilayah nasional gitu, yang memang belum banyak orang tahu bahwa kopi gayo ini ternyata diminati oleh bangsa Indonesia dan luar negeri. Lalu ada capaian-capaian misi kita yang memang pada intinya kita melakukan media sosial branding untuk menyebarluaskan produk-produknya, sehingga manfaat yang ditimbulkan adalah peningkatan ekspor dari Indonesia ke pangsa luar negeri yang mengakibatkan tingginya nilai pendapatan di wilayah Aceh tersebut. Oke, selanjutnya ada termin 2, aspek produk yang akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan saya yaitu Cirilio Erwin Bandung. Pada termin yang kedua ini akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Cirilio Erwin Bandung. Langsung saja pada termin 2 yaitu aspek produk. Terdapat 4 poin yang telah kami simpulkan. Yang pertama itu ada karakter produk. Jadi karakter produk pada kopi gayo itu memiliki tingkat memiliki aroma yang kuat dan tingkat keasaman yang rendah yang membuatnya digemari oleh banyak konsumen, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian pada poin yang kedua itu ada komparasi itu. Jadi kopi gayo itu sudah menjadi ciri khas kopi asli Indonesia yang sudah tersebar di luar negeri maupun Indonesia juga. Kemudian poin yang ketiga itu ada manfaatnya kopi gayo. Salah satunya manfaat kopi gayo itu ada dapat mencegah kanker kulit. Kemudian poin yang keempat, keunggulan pada kopi gayo itu cukup terkenal di dunia, sudah banyak dikenal. Dan kelemahannya itu ada harganya sangat mahal dan produknya itu hanya dapat pada musiman saja. Kita lanjut. Setelah adapun strategi pemasaran pada produk kopi gayo bisa dilihat di PPT-nya. Jika dilihat dari strategi pemasaran produk kopi gayo itu mempunyai peluang yang sangat tinggi karena
salah satunya itu peminatnya sangat banyak, dan peluang potensi pasarnya juga besar. Kemudian harga yang kami jual pun terbilang standar karena memang seharga segitu gitu. Kemudian melihat banyaknya peminat pada kopi Gayo, kami pun tidak hanya mendistribusikannya di Indonesia saja, tapi kami pun mendistribusikannya sampai ke luar negeri. Dengan bantuannya internet yang semakin meluas sekarang, semakin mudah melakukan penjualan ke luar negeri maupun ke seluruh Indonesia, sehingga potensi pada penjualan sangat besar pada produk kopi Gayo. Maka dari itu, kopi Gayo itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk dijadikan produk terbaik. Baik, saya Paris Alfikri dari divisi finansial dari R11. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu ada perencanaan pengembangan. Sebelumnya kita telah membuat aplikasi untuk penjualan seperti Instagram, di WhatsApp Business, ada LAN, ada YouTube, ada website, dan marketplace yang lain. Di sini saya akan mengembangkan beberapa perencanaan pengembangan di marketplace. Di marketplace ini kita menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Cara pengembangannya itu pertama kita membuat konten yang baru, atau mungkin memaksimalkan tampilan produk dan deskripsi produk sehingga untuk menarik pelanggan. Yang berikutnya adalah sosial media seperti Instagram, WhatsApp, LINE. Di situ akan kita membuat konten-konten baru dan mengupload produk sesering mungkin dengan ketentuan waktu yang telah kita buat sebelumnya, agar tidak mengganggu kepada orang-orang yang lain dan bisa menarik pelanggan yang lain. Membuat konten baru, membuat deskripsi baru, tampilan yang baru, itu akan sangat membantu kita dalam pengembangan dan akan menarik pelanggan. Sementara di website kita bisa membuat seperti backgroundnya yang lebih menarik, atau mungkin kita bisa membuat kata-kata yang bisa menarik itu semua, atau mungkin kita mengoptimalkan agar website itu tidak lelet ataupun dengan cepat. Pada pengembangan WhatsApp kita bisa memberikan tanggapan yang cepat sehingga konsumen tidak menunggu lama. Dan berikutnya ada rencana kegiatan dalam 1 ke depan. Ada beberapa rencana kegiatan dalam satu tahun ke depan. Yang pertama itu kita akan membuat konten baru, mengupload produk, terus merekapitulasi hasil keuangan, memungkinkan membuat sekiranya kita telah mencapai tujuan beberapa bulan untuk menjual produk, kita akan melakukan pembuatan cabang atau bisa dikatakan distributor. Tujuannya untuk mengembangkan produk kita agar terkenal oleh orang lain dan banyak juga yang mengetahui produk tersebut. Yang ketiga, ini ada rencana penggunaan biaya. Yang pertama untuk biaya produksi, ada biaya untuk peralatan, ada biaya untuk perdagangan, dan yang lain-lain. Biaya itu digunakan semuanya untuk memaksimalkan penjualan kita, dan biaya itu digunakan untuk berlangsungnya proses penjualan kita, supaya kita dapat memaksimalkan penjualan kita dengan mengoptimalkan biaya yang ada tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, tapi bisa menghasilkan uang yang banyak sehingga kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Saya Fahrul Syarif Maun. Saya akan menjelaskan termin 4, yaitu kesimpulan. Yang pertama dari kesimpulan itu ada key partner kopi Gayo. Saya ngambil kopi ini asli dari dataran tinggi Provinsi Aceh. Lalu key aktivitas praproduksi. 1. Melakukan pengecekan atau memastikan produk yang dijual merupakan produk yang layak untuk dikonsumsi.
produksinya melakukan pengemasan pada kopi gayo yang telah diperiksa, memastikan waktu expire produk yang akan datang. Pasca produksi, melakukan penjualan dengan menggunakan media sosial, website, dan marketplace. Lalu ada value proposition produk. Satu, produk yang dijual merupakan produk asli dari Indonesia. Yang kedua, produk yang dijual merupakan produk minuman kopi gayo. Yang ketiga, kopi dari dataran tinggi. Kopi gayo ini ada di Provinsi Aceh. Lalu ada key result. Sumber daya utama, bahan baku kopi yang dipetik dari dataran tinggi Provinsi Aceh. Alat produksi pakai laptop, printer, kertas, timbangan, kendaraan, 3 tenaga kerja. Lalu ada customer relationship. Saluran distribusi transaksi bisa dilakukan melalui transfer pada nomor rekening. Lalu ada channel. Saluran promosi transaksi bisa melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Lalu ada customer segmentasi, kita menjual kepada laki-laki dan perempuan, bisa dikonsumsi, tidak ada pembatasan pada laki-laki sama perempuan. Untuk usia dianjurkan dari minimal 15 tahun sampai 70 tahun. Lalu ada cost struktur, rencana keuangan, biaya. Yang pertama biaya peralatan dan startup, yang kedua biaya operasional, yang ketiga biaya produksi, yang keempat biaya pemesanan. Lalu ada revenue streams. Produk yang dijual yaitu kopi gayo. Penentuan harga diambil dari harga asli produk yang akan dijual. 2. Biaya transportasi. Lalu biaya pengemasan. 4. Biaya pengiriman. Terima kasih.